Halo gengs, Goca, dan di sini ada barang-barang dari Razer yang bilangnya sih ini mereka punya produk yang fokusnya itu ke produktivitas gitu, jadi bukan gaming. Dan ya gue belum lihat sih isinya apa, gue udah ngintip dikit lah dan udah tahu apa aja isinya, tapi gue belum buka dan ya gue pengen buka bareng kalian aja. Jadi ya, ayo kita buka. Jadi karena gue udah ngintip, di sini ada keyboard yang full size ya. Ini gede banget, namanya Pro Type Ultra, bisa Bluetooth ternyata, dan juga ada dongle 2,4 GHz di sini. Pakai Razer Silent Keyboard Switches dan ya ini warna putih. Habis itu ada mouse. Ini namanya Pro Click Mini. Gue juga baru lihat. Ini semua belum dibuka ya, by the way. Kita bakal buka bareng-bareng. Kalau gue lihat dari gambarnya ini bentuknya mirip banget sama Logitech MX Anywhere ya, kalau nggak salah namanya itu. Ya. Terakhir ada mousepad. Ini namanya Pro Glide yang size XXL. Ini lumayan keren sih, soalnya warna putih atau warna abu-abu gitu loh. Jadi ya, kita bakal coba. Dan itu aja sih. Ini tasnya gede banget karena keyboardnya itu yang super besar. Ini full size. Jadi ya kita dapat keyboard, mouse, dan juga mousepad. Paling kita coba sama mouse-nya aja dulu karena gue penasaran dan ini kecil jadi gampang untuk dibuka. Nanti gue juga bakal tambahin B-roll untuk kalian biar kalian bisa lihat dari dekat. Oke. Wow. Ini keren juga bukanya nih. Oke, kita dapat baterai di sini 2A. Ini nggak bisa dicas, nggak ada colokan USB. Yang sebenarnya gue nggak apa-apa sih sama mouse nggak bisa dicas pakai baterai. Kalau memang enak ya. Ini kliknya nggak ada suara nih. Nih dengar nggak? Ini mouse yang biasa. Ini mouse Razer. Di sampingnya ada grip yang karet gini yang jujur aja kerasa premium. Dan untuk keseluruhan gue sih suka sama warnanya sih. Ini warna putih dan juga abu-abu. Dan putih abu-abu itu paling gampang untuk masuk ke kategori minimalis. Jadi ya ini bakal masuk banget ke setup-setup yang kayak putih bersih kayak gitu. Oke, coba kita masukin baterai yang udah disediain. Habis itu kita timbang aja biar tahu beratnya berapa. 113 gram. Gue sebenarnya nggak masalah sih sama beratnya gini karena apalagi kalau ini bukan untuk main game, gue rasa malah lebih enak gitu, ada sedikit berat. Jadi kalau kalian pernah cobain yang Logitech MX Anywhere atau enggak yang MX Master itu, mereka punya fitur di scroll wheelnya bisa infinity gitu. Jadi kita bisa terus dia bakal jalan terus. Dan ini juga ada dengan cara kita ada toggle gitu di sini yang biasanya tombol DPI tapi di sini bukan. Dan kalau kita pencet itu bakal ganti antara yang ada klik, suara kliknya gitu atau enggak yang free spin. Dan sekarang ini free spin. Tuh. Oke, gue suka sih sama bentuknya jujur aja dan desainnya lumayan clean untuk dari brand Razer ya. Nggak ada logo mereka yang ular itu, cuma ada tulisan Razer aja. Gue suka. Ada tombol jempol di sini dan ya sangat solid mouse, kerasa enak. Ini Bluetooth only ya atau ada dongle? Tadi gue nggak cek. Oh, ada dongle. Ada dongle di sini yang kita bisa taruh di dalam. Nice. Dan juga kalau kita nggak mau pakai dongle, ini juga bisa pakai Bluetooth. Oke, lanjut. Kita ke mousepadnya aja dulu ya. Jadi keyboardnya itu terakhir. Ini size XXL, berarti ada size yang lebih kecil gua rasa. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Oh, deskmatnya kayak deskmat. Oke. Gua kayak kebayangnya tuh mousepad biasa gitu yang size-nya kayak mousepad. Tapi ya mestinya gue sadar sih, tadi gue lihat dimensinya kan, cuman kayak nggak kepikiran aja. Jadi kalau kalian suka sama deskmat gitu, kayak deskmat dari Tenjin atau brand lainnya gitu, biasa mereka standarnya itu di 900 x 400 dan ketebalannya itu 4 mm gitu. Dan di sini itu dia 940 x 410. Jadi bentuknya agak sedikit berbeda. Dan untuk ketebalannya dia 3 mm. Ini gue ada deskmat dari AP Labs yang size-nya standar. Dan ya, dia lebih besar sedikit di atas dan juga di samping.
Tapi untuk ketebalannya sih dia lebih tipis sedikit. Dan sebenarnya untuk ketebalannya nggak kerasa tipis-tipis banget sih. Entah kenapa ya. Padahal ini 3 mm. Ya tipenya ini di bagian sampingnya nggak ada jahitan kayak gitu kayak yang biasa kita lihat di deskmat lain. Dan gua nggak tahu sih ini kalau kelama-lamaan bakal cepet rusak atau gimana gitu ya. Setahu gua sih bakal bisa kebuka-kebuka gitu deh. Jadi ya gue sih lebih suka kalau yang kayak dijahit biasa aja. Cuman polos aja ini warna abu-abu dan ya gue suka sih. Gue suka yang kayak gini polos-polos. Dan kalau untuk glide-nya coba kita pakai mouse yang Razer tadi juga. Oke. Smooth, pretty smooth. Kalau pakai yang biasa gue pakai ini Logitech G Pro X Wireless. Oke, smooth juga sih. Tapi ada beberapa orang yang kalau mungkin hardcore enthusiast banget sama deskmat untuk performance di mouse gaming ya, mereka pasti biasanya pengen yang warna hitam. Dan ya ini kayaknya sih nggak ada warna hitam sih, ini kayak cuman warna ini aja. Tapi kalau dalam segi glide sih ini udah enak banget sih. Ini ya sama aja sih kayak mousepad yang gue punya. Karena ini bukan mouse gaming, jadi nggak ada tulisan kayak ini teksturnya yang speed atau yang control gitu. Ini cuma tulisannya quick dan akurat. Ya buat gue kalau untuk produktivitas aja sih nggak bakal ada masalah sih. Ini enak juga, gede gitu. Jadi kita bisa masih taruh kita punya keyboard di tengah dan juga pakai sebelah sini dan ini komputernya di depan. Ya enak sih ini. Ini warna abu-abu ke warna putih tuh mantep banget. Oke, ini Razer mousepadnya dan yang terakhir itu adalah keyboardnya yang jujur aja gue nggak terlalu excited sama keyboard ini, tapi ya udah nggak apa, kita lihat aja. Oh lala. Oke, kita dapat aksesorisnya, kabel dan juga di sini kabel doang. Terus, oh kita dapat wrist rest, lumayan dong. Gua nggak gitu pakai sih wrist rest, ini udah kosong jadinya. Gua nggak gitu pakai wrist rest, tapi ya gue penasaran juga sih, pengen coba. Wow, keyboard full size, udah lama banget gua nggak lihat di depan mata dan ini gede banget sih. That's what she said. Dia warna abu-abu, tapi abu-abunya itu beda sama kita punya mousepad ini. Ini mousepadnya sebenarnya gak terlalu abu-abu sih, dia kayak sedikit ada tint warna biru hijau gitu loh. Yang menurut gue oke-oke aja sih, nggak jelek gitu, tapi gue lebih suka warna abu-abunya kayak di wristpad ini. Ini nggak ada magnet atau apapun untuk taruh, jadi dia cuman bakal taruh aja kayak gini. Dan ini masih bisa kedorong-dorong kalau kita nggak sengaja senggol gitu. Bakal lebih keren lagi kalau ada magnet, jadi bisa tek gitu. Oke, ada USB-C di sini. Terus karena ini Bluetooth, jadi dia punya top ini. Dia punya top ini kayaknya aluminium atau semacam besi gitu, tapi dia punya bawah masih plastik karena mereka signal Bluetooth-nya dan lain-lainnya itu masih harus bisa keluar ya. Di sini ada kita punya dongle di bawah, bisa taruh di dalam. Ada adjustment fit yang tertulis berapa angle degree-nya gitu, ada 6 dan juga ada 9 degree. Dan gue yakin ini nggak bakal hot swap sih, kayak nggak mungkin aja gitu. Jadi ini mereka punya silent switch yang linear. Ya, ini udah pasti di solder sih. Dia ada LED-nya juga di setiap key-nya. Jadi ini bukan RGB di dalam dia punya PCB. Ini ada dia punya lampu-lampunya. Semau-maunya gue bongkar dan lihat, tapi kita nggak bakal lakuin di video ini. Sesuai dugaan gue, ini stabilizernya bukan yang tradisional kayak biasa. Mereka agak sedikit berbeda. Tadi sih gue lihat ada sedikit lubricant gitu ya. Jadi ini pastinya udah di pre-lube sama mereka, walaupun nggak gitu banyak, tapi ya setidaknya ada dikit lah ya. Wristpadnya gue bisa bilang ini enak sih. Ini enak aja mereka include di dalam sini dan dia punya bantalan lumayan soft. Ini bikin kita kalau kerja kelamaan
kita punya pergelangan tangan ini nggak bakal terlalu sakit. Gue sempet sakit waktu itu, tapi sekarang sih udah nggak terlalu. Untuk overall keyboardnya juga sesuai tema mereka, ini terlihat bersih dan minimalis gitu dengan logo mereka aja Razer di sini. Keycapsnya gue suka simple putih aja, shine through gitu. Dan setahu gue sih kalau kita udah ada LED gitu doang, ini nggak bakal RGB, jadinya ini cuman bakal warna putih aja. Oke, secara keseluruhan gue rasa barang favorit gue itu adalah dia punya mouse. Di sini gue bisa lihat diri gue pakai mouse ini untuk kerjaan produktivitas. Dulu gue juga udah sering pakai Logitech MX Master dan gue sih suka sama Logitech punya MX Series gitu. Dan ini adalah Razer punya MX Series kasarnya. Dan ya gue sih nggak ada masalah sama yang ini, dan juga gue suka dia punya desk mat. Ini warnanya keren sih. Warnanya bakal masuk banget sih sama setup yang putih bersih kayak gini, dan juga bakal matching banget sama kita punya mouse Razer ini. Jadi kalau kalian fans berat sama Razer, ini juga bisa jadi pilihan yang lumayan oke. Untuk keyboard gue agak 50-50 gitu. Kayaknya sih gue bakal skip keyboardnya, mungkin gue bakal pakai keyboard yang lain aja. Bukan karena dia ada numpad gitu ya, tapi gue rasa untuk apa yang kita dapat, mungkin ada pilihan yang lebih baik lah. Gue suka wristpadnya, ini kayak bonus gitu dari keyboardnya, dan desainnya juga terlihat simple aja gitu dan minimalis. Dan sebenarnya semuanya terlihat simple dan minimalis sih, dari keyboardnya, mouse-nya, deskpadnya gitu. Nggak ada logo Razer-nya kayak gimana, cuman tulisannya gitu aja. Gue sih suka banget. Oke, jadi itulah barang-barang Razer yang fokus ke produktivitas. Menurut kalian kayak gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian. Buat gue sih, gue lebih suka sama deskpadnya dan juga mouse-nya. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.